Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Muara 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Muara 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berikan kita rahmat, hidayah, dan juga kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan nanti seminar rencana tindak lanjut diseminasi PJK. Salawat salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi akhir kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan rencana tindak lanjut, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah Bapak Ibu, pada hari ini kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan diisi oleh Kepala SD Negeri Muara 3. Kepada Bu Indah Kusumawardhani SPDSD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Deti Indah Oktoy yang selaku narasumber rencana tindak lanjut, dan tak lupa Bapak Ibu Guru SMP nomor 3 yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah diberikan waktu sempat di sela-sela aktivitas yang sangat luar biasa, kita masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Terima kasih Bu Deti untuk kesempatannya. Ini kapan lagi kita akan belajar tentang olahraga? Jadi kita semua guru kelas, guru bahasa Inggris, guru mapel, tapi saat ini kita akan belajar tentang olahraga. Nah, ini ilmu yang didapat Bu Deti di kegiatan apa namanya itu PKG PJOK ini akan disampaikan kepada panjenengan sebagai rencana tindak lanjut di kegiatan tersebut. Pastinya tidak hanya bermanfaat untuk di mapel PJOK, akan tetapi juga akan bermanfaat di kelas kita masing-masing, karena pada dasarnya semua pembelajaran di semua mapel adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apa yang kita lakukan adalah atas dasar kebutuhan murid, bukan keinginan guru. Begitu, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan seksama, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bu Deti selaku narasumber. Kita belajar bersama, kalau ada yang perlu kita tambahkan atau kita sharing bersama, ini kesempatan yang sangat baik sekali, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila kita bisa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas sambutan dari Ibu Indah Kusumawardhani SPDSD. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu inti acara kita, yaitu pemaparan rencana tindak lanjut diseminasi PJOK yang akan disampaikan oleh Ibu Deti Indah Oktoy SPD. Kepada Ibu Deti Indah Oktoy SPD kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK. Sebelum kita mengatasi, biar lebih rileks, ya, biar lebih enak, kita tepuk wow dulu ya.
Ya, mungkin Bapak Ibu kan sudah tahu tepuk belum? Sudah tahu belum? Ya, tepuk uang. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Ya. Mantap. Ya, 1, 2, 3. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Baik, kita langsung saja menghadapi inti. Di sini rencana tindak lanjut atau RTL berbasis proyek atau PJDL dengan menggunakan permainan tradisional Sudamanda sebagai aktivitas utama mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan di tingkat sekolah dasar khususnya di kelas 6. Latar belakangnya, kebugaran jasmani merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, dalam era modern, gaya hidup yang semakin sedentary atau gaya hidup cenderung malas bergerak atau melakukan aktivitas fisik dan kurangnya akses pada fasilitas olahraga yang memadai menjadi tantangan terbesar. Pembelajaran PJOK di sekolah masih berfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional dan kurang melibatkan keaktifan peserta didik. Permainan tradisional seperti Sudamanda merupakan salah satu permainan yang familiar di lingkungan masyarakat namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran PJOK. Tujuan program kali ini yaitu yang pertama, menanamkan kesadaran pada peserta didik akan pentingnya kebugaran jasmani sejak dini. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan minat pada olahraga dengan alat yang dibuat sendiri akan membuat olahraga menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, capaian dan langkah yang diharapkan. Capaiannya yang pertama, peserta didik mampu membuat alat bantu dalam permainan Sudamanda. Yang kedua, peserta didik mampu melestarikan permainan Sudamanda. Dan langkah yang diharapkan yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 5 peserta didik. Yang ketiga, masing-masing kelompok ada 1 ketua untuk mengkoordinasi ketuanya. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok membuat 1 alat bantu permainan Sudamanda. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peningkatan kreativitas, mampu membuat berbagai macam alat olahraga sederhana dari barang bekas rumah tangga. Di sini akan membuat garis permainan tradisional Sudamanda dari kardus. Yang kedua, peningkatan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Meningkatkan kekuatan otot kaki yang penting untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan berlari. Yang ketiga, peningkatan rasa memiliki, merasa bangga dengan alat olahraga yang dibuat dia sendiri. Jadi peserta didik itu akan bangga, oh ya aku lho bisa gawe alat olahraga yang bermanfaat. Yang keempat, peningkatan minat pada olahraga, memilih untuk beraktivitas fisik dibanding dengan kegiatan pasif yang lainnya. Yang terakhir, pengetahuan tentang kesehatan, memahami pentingnya kebugaran jasmani bagi kesehatan.
ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada target peserta, yang kedua siswa kelas 6, yang ketiga jumlah siswa 25 orang, dan yang keempat usia siswa 11 sampai 12 tahun. Rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi pendidikan, menilai pemahaman anak tentang prinsip kebugaran, nutrisi dan kesehatan. Yang kedua, evaluasi keterlibatan dan kepuasan, yaitu mengukur sejauh mana anak terlibat dalam program dan tingkat kepuasan mereka. Yang ketiga, wawancara individu, berdiskusi dengan anak-anak tentang pengalaman mereka dan kesulitan yang dihadapi dan sarananya. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia itu ada kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Yang kedua, aset fisik, kita memiliki lapangan, kita memiliki Chromebook, proyektor, dan sound. Dan aset finansialnya kita memiliki dari dana BOS. Nah, kemungkinan tantangan yang dihadapi: satu, kurangnya motivasi anak. Variasi aktivitas, sediakan berbagai jenis latihan yang menyenangkan dan tidak membosankan seperti olahraga atau aktivitas kelompok. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dan alat. Kreativitas dalam latihan, buat variasi latihan yang dapat dilakukan tanpa alat khusus atau dengan bahan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, keterbatasan waktu, penggunaan waktu yang efektif dan efisien. Waktu yang digunakan yaitu 4 jam pelajaran. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada kurangnya, monggo yang bisa menambahi atau kita lanjutkan. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah pemaparan rencana tindak lanjut diseminasi PJOK. Selanjutnya rencana yang keempat ada lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu dapat bertanya atau mungkin memberikan pendapat, dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau memberikan tambahan pernyataan dipersilahkan. Monggo. Ya, ada satu pertanyaan dari Bu Eni. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Tadi Bu Deti sudah menjelaskan tentang rencana tindak lanjut untuk permainan Suda Manda untuk kelas 6. Yang ingin saya tanyakan adalah manfaat yang didapat ketika siswa itu bermain Suda Manda itu apakah hanya untuk melatih kekuatan otot kaki saja atau bisa melatih kekuatan otot yang lain? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Eni. Monggo yang ada lagi mungkin pertanyaan yang kedua, Pak Joko. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin bertanya untuk secara rinci nanti mohon dijelaskan untuk bahan dan alatnya, pembuatannya nanti seperti apa, jadi biar lebih jelas. Bahannya dari apa, kan kalau di lapangan biasanya kalau zaman dulu pakai langsung digambar gitu ya, atau dicat. Nah ini nanti bahannya seperti apa, mohon dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Baik, apakah ada penanya yang ketiga? Kalau belum ada, dijawab dulu nih. Dua penanya akan dijawab oleh Bu Deti. Monggo. Baik, saya akan menjawab yang pertama dari Bu Eni tadi. Manfaat yang didapat ya. Ya, manfaat yang didapat selain melatih kekuatan otot kaki di permainan Suda Manda itu juga untuk melatih ketepatan gerak. Kan kalau di permainan Suda Manda kan ada garisnya. Yang melakukan pada saat melompat
alat tidak boleh melebihi garis. Kalau melebihi garis artinya diskualifikasi ya. Dan pada saat kalau di permainan sudah manda kan ada kelereng atau yang kita sering sebut gacok. Ya, itu kan kalau dilempar juga tidak boleh melebihi garis. Nah, selain itu juga ada konsentrasi juga. Namanya anak-anak kan kadang konsentrasinya buyar atau berantakan. Dengan harus berkonsentrasi pada saat melempar, kalau tidak konsentrasi gacok tersebut akan lari kemana-mana. Jadi tidak hanya kekuatan otot kaki, tetapi ketepatan dan konsentrasi. Baik, mungkin Bu Eni sudah cukup. Selanjutnya dari Pak Joko, alat yang digunakan ya Pak? Seperti apa? Kita menggunakan bahan utamanya kardus dan rafia Pak. Jadi nanti kardus kita buat kotak, kita sambungkan dengan rafia. Kita buat seperti ini. Nah, yang di sini nanti ini kardus, yang di sini nanti rafia. Dia akan saling sambung menyambung sampai di sini. Gitu ya. Selain itu kita juga menggunakan penggaris untuk garis membuat ininya. Nanti kita dari kardus itu kita garis panjang, kita sambungkan ke rafia, kita lubangin kardusnya, kita kasih rafia, jadi nanti saling menyambung. Dan kita juga menggunakan apa? Double tip. Double tip juga menggunakan double tip. Mungkin Pak Joko sudah? Yang lainnya sudah? Monggo Ibu. Terima kasih menanggapi saja buku pertanyaan ini. Tolong dibukakan di bagian aset. Bagian aset. Nah, ini tadi. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita sekarang berpikirnya berbasis aset, bukan berbasis kekurangan. Kalau kita mikirnya berbasis kekurangan, kita tidak akan bisa maju. Jadi seperti ini, apa yang sudah disampaikan Bu Deti tentang aset-aset yang kita miliki, ini yang bisa kita optimalkan. Jangan kita berpikirnya, gunan kurang duit ini, punya aku nggak punya ini, muridku seperti ini, kok iso ora. Nah, kalau kita berpikirnya seperti itu, kita tidak akan maju. Nah, kalau kita berpikir berbasis aset yang sudah ditampilkan Bu Deti ini, misalkan aset manusia dari kepala sekolah, guru, orang tua murid, ini kita maksimalkan. Oh, guru-guru kita berpotensi semua, kita maksimalkan untuk kegiatan apa, untuk mendukung potensi anak yang seperti apa, ini kita maksimalkan. Orang tua murid juga seperti itu. Tidak semua orang tua murid itu benar ya, tidak semua mendukung, akan tetapi banyak juga yang mendukung gitu. Jadi ya kita maksimalkan dengan yang mendukung itu. Kita kalau yang tidak mendukung, kita buktikan bahwa ada loh yang mendukung dan kita bisa menjadi lebih baik, dan kita mendoakan saja semoga menjadi mendukung. Nah, untuk aset fisik kita punya lapangan, nah bahkan lapangan kita sudah diperbarui, ada engklek juga yang sesuai dengan materi itu, sudah manda, itu bisa melatih konsentrasi anak dan tentunya dengan karakter. Karena bermain engklek tidak hanya otot, tidak hanya konsentrasi, tidak hanya tentang peraturan saja, akan tetapi dia juga karakternya untuk antri. Giliran ini nanti giliranku bersopo setelahnya, itu termasuk pembangunan karakter yang sangat baik melalui permainan. Kemudian kelompok. Nah, kelompok yang kita miliki ini sangat banyak nih, 15, dan ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Monggo tidak hanya kelas 5, kelas 4 saja untuk persiapan AM, tapi bisa semua kelas menggunakan, akan tetapi perlu kita rawat dengan baik karena itu adalah aset. Proyektor sound, nah ini rusak karena dipakai tidak apa-apa, karena itu lebih bagus dan memberikan dampak positif daripada rusak karena disimpan. Kemudian aset finansial, satu-satunya aset finansial kita adalah dana bos yang alhamdulillah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pemakaiannya. Jadi monggo Bapak Ibu semua, dari materi yang sudah disampaikan Bu Deti ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama di sini ya, ini kan secara menyeluruh ya. Kalau ini secara menyeluruh ini bisa kita jadikan acuan untuk menjadikan kelas kita lebih maju, sekolah kita lebih maju. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau ingin menanggapi? Tidak ada nih. Baik, terima kasih. Lanjut saja untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan seminar rencana tindak lanjut destinasi PJOK dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara pada hari ini apabila memiliki kekurangan baik dari awal sampai akhir, saya pribadi mengucapkan maaf yang